Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara kajian Islam spesial Ramadan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode kali ini kita akan mengangkat tema yaitu hikmah surat Al-Qadar, dan telah hadir bersama kita semua narasumber spesial kita kali ini yaitu Bapak Ustadz Raji Ibnu Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi, selama kajian Islam spesial Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita berbincang bersama Ustadz Raji untuk membahas tema kali ini yaitu hikmah surat Al-Qadar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu ya? Tetap sehat di bulan Ramadan yang penuh berkah. Masya Allah. Ustadz, di episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang hikmah surat Al-Qadar. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mukadimah dari tema kita kali ini, hikmah surat Al-Qadar. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sil TV dimanapun berada, segala puji milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga terucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV dimanapun berada, surat Al-Qadar ini surat yang luar biasa, yang berisikan tentang kemuliaan malam-malam Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, yang mengajak kita untuk memperbanyak ibadah. Dan tentunya malam Qadar itu merupakan malam turunnya Al-Quran. Sebagai ulama mengatakan itu malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada malam itu, malam turunnya Al-Quran itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ditanyakan sama Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini bentuk penekanan dari Allah SWT supaya kita ini benar-benar memahami, menjelaskan betapa pentingnya Lailatul Qadar itu. Maka dikatakan wa ma adro. Tahukah kamu? Kalau kita di depan murid, guru di depan, tahu kamu apa ini? Nah, berarti kan memaksakan supaya kamu ini tahu benar-benar belajar. Nah, kita supaya benar-benar belajar dari surat Al-Qadar. Wa ma adro kama Lailatul Qadar. Tahu kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya kan? Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum. Malam yang lebih baik dari alfi syahr, 1000 bulan. 1000 bulan. Yang pada malam itu Allah menurunkan malaikatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang Allah menurunkan malaikatnya sampai terbit fajar untuk mencatat amal kebaikan manusia, mengabulkan atas doa-doanya, memberikan keselamatan, salam sejahtera untuk manusia yang mau beribadah di malam-malam Lailatul Qadar. Oke, malam-malam Lailatul Qadar begitu. Tapi ada juga yang bahwa ada malam ganjil, ada malam genap. Nah, itu seperti apa sih Ustaz? Ya, ulama berpendapat, hampir masyhur ulama mengatakan namanya Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil. Malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Namun ada juga ulama yang mengatakan bisa jadi terjadi juga di malam-malam selain malam ganjil. Yang penting malam itu adalah mulai dari malam 21 sampai ke malam 30. Karena terkadang bisa jadi kita khawatir ada salah perhitungan. Kayak kemarin kan ada yang dimulai dari hari Sabtu, ada yang dimulai dari hari Minggu atau hari Ahad. Jadi akan ada perbedaan. Makanya sering terjadi seperti itulah ulama mengatakan ya udah, ya penting kamu mencari malam Lailatul Qadar itu dari malam ke-21 sampai malam ke-30. Betul juga, karena di 1443 Hijriah kita ada perbedaan memulai jadi, Ramadan. Ganjil genapnya tergantung dari kacamata siapa dulu nih gitu ya. Makanya kita jangan nunggu yang punya kita kan. Yang penting setiap malam kita berbuat kebaikan, mencari amal kebaikan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ini harus beribadah malam itu, bukan hanya dengan tidur. Oke. Nah, berhubungan dengan malam Lailatul Qadar,
ini ada erat hubungan dari surat Al-Qadar begitu ya, Ustaz ya. Tentu saja membahas tentang malam Lailatul Qadar begitu. Nah, kalau kita pengen dengar juga nih Ustaz, cerita mengenai malam Lailatul Qadar gitu, di mana turunnya Al-Qur'an. Sebenarnya pada saat awalnya bagaimana sih terjadi turunnya Al-Qur'an waktu itu, seperti apa prosesnya sebetulnya? Ya, turunnya Al-Qur'an itu ada beberapa pendapat perbedaan ya. Ada yang mengatakan itu malam 17 Ramadan. Ada juga adalah malam-malam Lailatul Qadar. Nah, 10 hari terakhir begitu. Ya, gitu. Nah, sehingga bagaimana cerita terjadinya malam Lailatul Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad SAW pertama kali itu bertempat di Gua Hira. Gua Hira di Jabal Nur, Bukit Nur. Nah, dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad itu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Itu Awalnya. Yang mengajarkan kepada kita untuk banyak membaca, kemudian mengucapkan nama Allah, karena Allah lah yang menciptakan. Kemudian mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu yang mengajarkan adalah Allah. Contohnya misalnya ya hewan itu nggak pernah sekolah, tapi dia bisa mengatur hidupnya dengan sendiri. Kalau kita kan diajarin nih, hewan itu kan nggak ada yang ngajarin. Makanya sesuatu itu semuanya diajarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, kemudian peristiwa terjadinya itu kan Nabi Muhammad nggak bisa baca. Ketika disuruh baca, nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Pasti Allah sengaja gitu. Sengaja gitu. Sengaja memang Nabi Muhammad supaya nggak bisa baca. Allah takdirkan Nabi Muhammad itu nggak bisa baca. Kenapa? Karena orang Mekah saat itu memiliki keahlian membuat syair. Betul. Hobi buat syair. Nah, kalau seandainya Nabi Muhammad itu pandai menulis, pandai membaca, pandai membuat syair, nanti akan mendapat tuduhan itu adalah karya Muhammad, gitu. Sehingga memang sampai meninggalnya Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi sekretarisnya banyak. Cuma Rasulullah diberi kekuatan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hafalan yang luar biasa. Ketika diberikan hafal, termasuklah surat Al-Alaq ini. Nggak bisa, dipaksa baca nggak bisa, dipeluk 3 kali bisa. Kalau kita dipeluk tidur. Nyaman kan gitu. Nabi Muhammad hafal gitu kan, luar biasa ini kan. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa mendapat salah satu ilmu lah dari Nabi Muhammad, pandai membaca gitu kan, bisa mudah menghafal gitu. Jadi itu awal mulanya begitu ya, dan gitu. pasti ada hikmah dari kenapa sih pada saat Nabi Muhammad Al-Quran turun begitu ya melalui Nabi Muhammad, dalam keadaan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Wahyu itu dari Allah langsung begitu ya Ustaz ya. Wahyu dari Allah, murni dari Allah, bukan karena dia. Betul sekali. Nah, Ustaz, ini masih penasaran lagi nih tentang hikmah dari surat Al-Qadar gitu ya. Tapi kita rehat sejenak Ustaz. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini, yaitu hikmah surat Al-Qadar bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Ustadz Raji Ibnu Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi, kami selama Kalam spesial Ramadan mengambil lokasi di Hotel Dafam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustadz, kembali lagi nih kita. Kita ngobrol lagi mengenai hikmah surat Al-Qadar gitu. Nah, sebenarnya apa sih makna yang terkandung dalam surat Al-Qadar itu sendiri, Ustaz? Apa yang bisa menjadi pelajaran nih untuk kita sebagai manusia begitu? Pelajaran itu bahwasanya Allah memberikan satu hadiah khusus bagi orang-orang yang beriman, yang mau berpuasa di siang harinya, kemudian di malam harinya mau beribadah dengan maksimal. Allah berikan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda. Yang berlipat gandanya ini luar biasa, 83 tahun atau 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi Allah berikan alfi syahrin, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang pertama. Maka sedangkan kita ini kan jarang berumur 83 tahun, itu kan jarang. Saja 63 tahun. Nabi 63 tahun. Nah, ini Allah memberikan ganjaran 83 tahun. Ini sesuatu yang bonus yang luar biasa. Begitu. Yang kedua,
Allah sengaja pada malam itu nanti menurunkan malaikat-malaikatnya untuk melihat manusia. Siapa nih yang beribadah nih? Walaupun sebentar saja dia beribadah, tapi pas kebetulan malaikat itu datang. Itu Beruntung ya. beruntung gitu. Wah, itu pahalanya luar biasa. Tapi kan masalahnya kita nggak tahu. Kapan malaikat lewat. Iya, gitu. seandainya punya nomor telepon malaikat enak. Jangan datang dulu ya. Kalau mau datang kabarin gitu kan. Iya, Enak aduh, gitu ya. kan. Ini masalahnya nggak ada. Malaikat entah kapan sampai ke rumah kita, sampai ke masjid kita gitu kan. Jam berapa, hari apa nggak tahu. Cuman tadi kita sampaikan di awal tadi, Allah itu di malam-malam ganjil kan. Malam ganjil. Bahkan ada ulama mengatakan di malam genap yang penting kita ibadah deh sekarang. Di malam-malam 21 sampai 30 itu dengan maksimal. Dari mulai ba'da tarawih sampai dengan terbit fajar. Boleh tidur tapi dikurangi tidurnya. Sengaja. Kalau Rasul itu sengaja meninggalkan rumahnya, mengikat kencang-kencang sarungnya gitu kan, ke masjid, tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, dia beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang berbeda. Kenapa? Karena malaikat nggak tahu kapan datangnya. Betul. Bayangkan Nabi Muhammad saja yang dekat dengan malaikat gitu kan, misalnya kan, yang dikawal sama malaikat Jibril, nggak tahu kapan datang. Apalagi kita kan gitu. Berarti kita harus benar-benar menseriusi ini, dimaksimalkan itu. Karena malaikat datang mengabulkan doa, mencatat amal kita, kemudian memberikan keselamatan kepada kita, ya kan, kesejahteraan. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita ini kan punya hajat semua, punya masalah semua, keinginan semuanya. Keinginan semua, baik secara individu, yang bujang kepingin nikah, yang gadis kepingin nikah, gitu kan, gitu. Yang sudah nikah belum punya keturunan, kepingin punya keturunan, gitu. Yang belum punya usaha, kepingin punya usaha. Silakan berdoa kepada Allah. Begitu ya. Doakan saja semuanya kepada Allah, ya kan? Dan memang diperbolehkan kita berdoa tentang dunia itu nggak apa-apa. Karena bagi orang beriman dunia itu juga penting. Doakan supaya kita dapat itu. Jadi jangan dianggap orang beriman itu dunianya nggak penting, yang penting akhirat. Enggak, dunia ini penting. Kita nggak akan bisa berbuat akhirat kalau dunia kita lemah. Nggak bisa sedekah kalau tidak duit, gitu kan? Nggak bisa naik haji kita kalau kita nggak punya duit. Kita nggak bisa puasa dengan nyaman kalau ekonomi kita nggak bagus. Nah, contohnya nih misalnya Pak, itikaf di masjid kan Lailatul Qadar, mau nunggu. Kalau kita rezekinya nggak cukup, kan berarti kan nggak bisa datang ke masjid, harus bekerja. Betul. Tapi kalau rezeki kita banyak, tahun ini kita masih setengah-setengah itikafnya. Berdoa dengan Allah maksimal supaya tahun depan bisa itikaf full. Bisa meninggalkan pekerjaan dunia, berarti kan rezeki dicukupkan dengan Allah. Berharap seperti itu. Jadi berdoalah dengan Allah supaya tahun depan itu diberikan rezeki yang banyak bisa maksimal. Banyak kelapangan rezeki. Waktu dan uang gitu ya. Sebelum waktunya itikaf 10 malam terakhir, rezeki udah numpuk. Siap. Kalau mau lebaran ini uang lebarannya, mau beli baju ini duit bajunya, mau ngasih THR ini duit THR-nya. Udah clear kita. Masuk masjid jangan keluar lagi. Dapat malam Lailatul Qadar, tahun depan dapat lagi terus. Nah, tahun depannya pindah. Jangan lagi itikaf di Lubuk Linggau. Langsung ke Mekah kan. Gitu ya. Iya, doanya kan dikabulkan sama Allah. Makanya rajin-rajin doa. Cuman terkadang kita ini kan permasalahannya enggak yakin dengan doa. Menjuang linggau apa iya? Ini cuma nak dikabulin. Dikabulin, orang kita beda yakin. Tapi kalau kita sudah ada keyakinan dulu, pasti dikabulkan. Aku yakin. Yakin. Nah, Ustaz, berbicara mengenai doa begitu. Apakah Allah akan mengabulkan seluruh doa yang kita panjatkan atau nanti dulu nih? Jadi gimana sih kita menanggapi tentang doa itu sendiri? Misalnya kita sudah berdoa nih banyak sekali. Aduh, tapi kok belum diijabah sama Allah ini. Allah nih gimana sih gitu kan? Jadi gimana tuh masalah doa sendiri? Semua doa kita tuh Allah kabulkan. Cuma memang ada 3 waktu. Ada 3 waktu. 3 waktu yang Allah berikan kepada kita. Ada yang langsung dikabulkan. Ya. Ada yang menunggu waktu sesaat. Ya kan? Beberapa saat. Dan ada juga doa yang nanti dikabulkannya nanti di akhirat. Ada juga? Iya. Oke. Misalnya gini. Minta berdoa, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfirli wali walidayya. Kita kan nggak tahu dikampuni apa belum ini kan? Iya. Nanti ketahuan diampuni dosanya kalau sudah mati. Oke. Gitu kan? Dimasukkan surga. Waqina adzabannar. Terhindar dari api neraka. Tahunya nanti, sekarang belum tahu. Itu doa dikabulkan di akhirat. Ada yang menunggu. Misalnya doa minta jodoh. Gitu kan, ya Allah, kalau memang dia jodohku dekatkan ya Allah. Kalau bukan jodohku jodohkan ya Allah. Ini hashtag maksa dikit gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa begitu doa langsung Allah kabulkan kan nggak bisa.
Nunggu proses. Allah lebih tahu ya. Allah tahu kapan pasnya. Mungkin kalau sekarang belum dikabulkan itu karena kamu belum pas dengan dia. Oke. Kamu belum memahami tentang dirinya dan sebagainya tuh. Intinya belum. Tapi suatu saat akan disampaikan dengan Allah. Nunggu waktu beberapa saat. Ada juga yang memang langsung Allah kabulkan doa itu, ada. Begitu doa, celong langsung datang. Langsung datang. Banyak kan orang seperti itu kan? Ya Allah, kalau hujan cak ini mak mano, aku nak bagi begawi. Berhenti gitu. Langsung berangkat. Dan itu tidak satu dua orang seperti itu. Betul. Banyak. Kita pun pernah ngalamin. Kita gitu. ngalamin, sering malah sering. Lagi naik motor, santai, naik motor. Di depan ada polisi. Astagfirullahaladzim, lupa bawa helm. Pegang, enggak bawa dompet. Tapi udah ketahuan, depan tuh ada polisi, mau belok nggak mungkin lagi. Bismillah ya Allah, selamatkan aku ya Allah, selamatkan. Ternyata polisi nggak ngurusin kita, ngurusin motor yang lain. Kita gitu. Lewat. Betul. Langsung Allah kabulkan. Tapi jangan coba-coba diulang. Pas mepet aja gitu ya. Itu bisa jadi dan sering itu terjadi. Sering terjadi. Ya kan? Allah langsung mengabulkan doa kita. Itu menandakan memang Allah itu mengabulkan setiap doa. Cuma kita ini rata-rata kan nggak sabaran. Betul. Semua doa itu kepingin langsung. Ya Allah, aku kepingin jadi orang kaya. Nggak bisa. Tapi usahanya nggak ada. Harus ada peran. Usaha dulu, bekerja dulu, baru nanti jadi perkumpulkan uang. Ikhtiar kan dulu. Gitu. Ikhtiar dulu. Karena doa itu juga sebelum berdoa kita harus ada ikhtiar, usaha. Jadi jangan takut ya, istilahnya harus hakul yakin. Hakul yakin, insya Allah. Dan Allah yang paling tahu lah Ustaz ya, kapan waktu dan tempat yang tepat begitu ya Ustaz ya. Ustaz, kita akan membahas lagi nih tentang tema kita kali ini, tentang surat Al-Qadar, tapi kita istirahat kembali nih Ustaz. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa kalam spesial Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu hikmah surat Al-Qadar bersama narasumber spesial kita yaitu Bapak Ustadz Raji Ibnul Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Dan sebagai informasi, kembali kami informasikan bahwa selama kalam Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustadz, kita kembali lagi. Ini nggak terasa nih Ustaz, ngobrolnya enak, udah segmen ketiga ya gitu ya. Bentar lagi buka puasa. Insya Allah, mudah-mudahan kuat ya, tinggal nunggu beberapa menit ya. Iya, lagi gitu ya. Oke, Ustaz, kita masih membahas tentang Al-Qadar gitu. Tentu saja kita familiar dengan malam Lailatul Qadar. Betul. Lalu bagaimana sih Ustaz cara menggapai malam Lailatul Qadar, dan langsung aja nih karena ini di segmen terakhir, tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar turun itu seperti apa nih Ustaz? Oke. Pemirsa Asli TV dimanapun berada, jadi cara menggapainya tentunya beribadah kepada Allah. Yang rangkaian ibadah itu disebut dengan i'tikaf. I'tikaf, ya, berdiam diri di masjid dari ibadah tarawih sampai dengan terbit fajar. Bahkan ulama mengatakan yang i'tikaf itu tidak keluar-keluar bener. Bahkan 10 hari terakhir tuh di masjid aja gawe. Ya, puasanya di masjid, pagi, siang, malam ibadah kepada Allah. Jadi pagi, siang ibadah, malam juga ibadah. Itu caranya. Makanya di dalam masjid, jangan di rumah. Kalau di rumah kita nggak akan dapat. Kemudian cirinya bagaimana? Ciri Lailatul Qadar itu diketahui biasanya setelah selesai, bukan ketika mau dapat. Jadi ketika sudah selesai, besok paginya itu baru terasa. Malam Lailatul Qadar itu tidak terasa angin berhembus, tapi suasananya tenang, damai, bintang-bintang banyak gitu, tenang suasananya. Besok pagi ketika matahari muncul itu tidak matahari muncul tapi dengan lembut, sinarnya nggak sakit gitu kan. Rasanya di sini ya. Di dada itu terasa tenang gitu. Nah, itu baru tanda-tanda malam turunnya Lailatul Qadar. Nah, kalau malamnya hujan berarti nggak ada. Oke, betul. Nah, paginya sinar matahari terang menyakitkan di kulit, sakit di dada nggak enak, berarti nggak ada. Nah, tapi masalahnya yang jadi permasalahan kita ini itu diketahui setelahnya. Jadi kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar baru setelah. Nah, kita ini makanya harus berusaha terus mencari malam itu, tiap malam beribadah karena kita nggak pernah tahu. Biasanya orang cerita itu berdiskusi setelah akhir Ramadan.
Kayaknya dibanding-bandingkan kan antara malam 21, 22, 23 sampai akhir. Kayaknya yang pas turunnya kemarin malam itu deh. Waduh, saya pas tidur di rumah itu. Nggak dapet itu berarti kan itu. Makanya 10 malam terakhir itu harus di masjid terus. Betul. Ibadah. Tapi ingat di masjid bukan tidur ya. Karena saya juga sering keliling di beberapa masjid yang mengadakan itikaf itu. Ada yang cuma pindah tidur. Bawa kasur. Bawa lipat. kasur lipat, bawa bantal, bawa ada yang sleeping bag ada juga. Selimut tebal juga. Selimut tebal gitu. Jadi sampai ke sana salat tahiyatul masjid, baca Quran sebentar, tidur. Harusnya ke masjid itu tahiyatul masjid ibadah. Oke. Target Quran kalau biasanya sehari cuma 1 juz, ini harus full. Bila perlu 10 hari itu berulang kali hatam. Karena ada ulama yang 1 hari bisa hatam. Ada yang 3 hari hatam. Nah kalau kita bisa 3 hari hatam, berarti sehari 10 juz. Ya, selama 10 hari itu berarti kan bisa 3 kali hatam. Iya. Kan luar biasa, itu peningkatan. Zikirnya ditambah istighfarnya. Nah, jadi amal-amal itu diketahui misalnya pada waktu sahur itu doa kita dikabulkan, kita harus banyak baca istighfar. Nah, waktu sahur itu benar-benar zikir kepada Allah. Makan sekedarnya saja. Ini enggak kadang-kadang. Ya kan? Makanya ada orang ngomong itikaf itu bahasa lainnya mabit. Mabit. Ya itu juga sering saya dengar mabit. Mabit. Makan-makan, bincang-bincang, tidur. Oh itu mabit itu. Harusnya sebenarnya mabit itu malam, bina, iman, dan takwa. Mabit malam, bina, iman, dan takwa. Tapi Bukan kadang makan bincang. bukan kadang ya kadang ada juga teman-teman melo datang mabit juga. Makan-makan, bincang-bincang, tidur. Betul. Datang makan-makan, ngobrol-ngobrol, tidur gitu. Bangun sahur. Kadang jadi ajang reuni. Betul. Gitu kan, ajang reuni lama nggak ketemu, siang bekerja gitu kan, malam kumpul ngobrol, nggak baca Quran. Betul. Oh dari rumah gaya pamit dengan istri. Ini ayah, Abi, papa nih mau itikaf ya, mohon doanya. Itu timbul riak duluan dia. Gitu. Sampai sana makan-makan. Sampai ternyata cuma makan gitu, bincang, ngobrol, cerita. Habis waktu kan Iya betul. tidur, besok pagi bangun sahur. Nah sudah subuh balik lagi. Ya, aduh ini ya, memang harusnya diseriusin lah, kita mulai tahun ini harus Balikan niat juga ya. ya diperbaiki lah supaya Ramadan itu berarti setiap tahun tuh ada perubahan, peningkatan kira-kira demikian. Ini luar biasa nih berhubungan dengan malam Lailatul Qadar. Nah Ustadz, kalau berbicara dengan malam Lailatul Qadar, apakah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu biasanya akan cerita juga nggak ke orang, malam tadi saya dapat malam Lailatul Qadar, atau mereka akan dengan sendirinya seperti saya hanya menjaga pengalaman saya sendiri, atau seperti apa? Terus apa sih yang dialami oleh orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya. Ya biasanya kalau dia merasakan, kalau orang yang zuhud itu biasanya dia nggak akan cerita. Ketenangan yang dia dapatkan, ketenangan dalam ibadah itu, kesejukan malam itu begitu semangatnya, tenang, syahdu, nikmat berzikir, nikmat baca Quran tanpa ada rasa kantuk. Dia dapat. Udah nggak cerita dengan orang lain. Cukup dia yang merasakan aja. Tapi yang level ini kan orang-orang tertentu kan. Banyak kan kita ini melok itikaf ibadah tapi besok cerita tentang Lailatul Qadar. Caknya kemarin Lailatul Qadar tuh ya. Kalau bahasa linggo raso-raso. Padahal dia pegawai ida maksudnya kan. Inilah kebanyakan kita. Idealnya ya sudah selesai. Mau dapat mau tidak mau malam keberapa tenang aja, nggak usah dipikirin. Yang penting tahun depan kita kejar lagi karena sesungguhnya itu sesuatu yang gaib. Kan? Kita nggak pernah tahu. Biarlah Allah yang mencatat. Yang penting tiap tahun. Khawatir juga kalau kita sudah merasakan, terus merasa rasa tadi, nanti tahun depan cuek. Iya benar. Aku lah pernah dapat kok. 83 aku nih. Wah. Betul. Karena ada juga ini ya Ustaz ya. Kalau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dosa yang lalu dihapuskan dan dosa ke depan juga akan diampuni. Iya benar. Makanya dia akan jadi orang sombong kan. Betul. Tapi kalau orang yang beriman yang sesungguhnya bertakwa kepada Allah, enggak dia. Dia akan kejar lagi dan kejar lagi. Karena dia tidak merasa cukup dengan amal yang dia lakukan. Karena nikmat Allah itu lebih besar daripada yang dia lakukan itu. Ya, idealnya itu seperti itu. Dan dia juga pasti sudah merasakan berada di titik tenang sekali. Tenang betul. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga ya Ustaz ya. Amin. Oke, nah Ustaz, kalau misalnya berhubungan dengan malam Lailatul Qadar, ada istilah kalau malam Lailatul Qadar itu harus dikejar begitu, harus dicari begitu. Tapi bagaimana kalau seandainya kita ngerasa aduh kayaknya kita belum pantas nih begitu ya, ibadah wajib saja mungkin belum tepat waktu atau dengan berbagai perasaan yang tapi kan sudah beribadah Ustaz, tapi kita ngerasa aduh kayaknya nggak pantas nih gitu. Nah, apakah malam Lailatul Qadar juga akan mampir
ya tentu saja qadar Allah begitu ya Ustaz ya. Atau memang harus dicari gitu? Ya harus dicari. Pantas nggak pantas. Justru ketika kita merasa nggak pantas, banyak dosa ibadah yang lain masih kurang, Lailatul Qadar itulah tempat terbaik untuk memperbaiki. Gitu kan? Karena kan berlipat ganda kebaikan. Momennya bagus. Ibaratnya ada waktu bonus ya datang gitu kan. Ya kita, aku tidak pantas. Kalau dapat bonus, alhamdulillah. Dicari, justru benar-benar bisa menutupi kekurangan yang selama ini. Bayangkan kita sekian tahun ini kurang banyak kan. Betul. Kapan mau memantaskan? Kalau justru yang merasa tidak pantas, itulah idealnya dia untuk mengejar Lailatul Qadar dengan sesempurna mungkin. Mumpung masih ada waktu. Waduh, nah Ustadz, sebenarnya masih banyak sekali nih pembahasan yang kita bisa bahas tentang malam Lailatul Qadar, hikmah dari surat Al-Qadar, tapi waktu juga nih yang kembali memisahkan gitu. Lalu sebelum kita berpisah, gimana nih Ustadz? Kesimpulan untuk episode kali ini, hikmah surat Al-Qadar. Oke, baik pemirsa Sil TV dimanapun berada, Lailatul Qadar ini sesuatu yang luar biasa, yang sengaja Allah kirimkan untuk orang yang beriman supaya bisa menutupi kekurangan masa-masa lalunya yang kurang. Bahkan bisa mempersiapkan diri untuk masa-masa yang akan datang. Makanya manfaatkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita sangat-sangat jarang berumur 83 tahun itu. Maka manfaatkan supaya tertutupi kekurangan kita yang selama ini kita meninggalkan dosa-dosa itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Kencangkan ikat pinggang kita. Sarung kita dikencangkan. Tinggalkan bantal dan kasur kita. Kita kembali kepada Allah. Coba iktikaf. Kalau di sekitar kita belum, cari di yang lain. Atau kalau ada beberapa teman kita yang ada, kumpulkan, buat kesepakatan. Kalau belum bisa 10 hari, buat 5 hari. Kalau belum bisa 5 hari, buat 2 hari. Kalau belum bisa 2 hari, buatlah minimal 1 hari. Kalau tidak bisa 1 hari, ya minimal 1 malam. Sedikit-sedikit kita mulai coba untuk memperbaiki diri. Karena kita nggak pernah tahu. Mudah-mudahan yang 1 malam kita datang, pas gitu. Allah menurunkan malam Lailatul Qadar untuk di sekitar kita. Itu keberkahan yang luar biasa. Ya, kita berdoa seperti itu. Kita nyari yang ringan-ringan. Kira-kira seperti itu. Ustadz, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk hadir di episode Kalam kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, amin. Sehingga kita bisa ketemu lagi, amin. Walaupun di luar Ramadan kita bisa membahas kalam tema lainnya. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian Islam spesial Ramadan untuk tema kali ini, yaitu hikmah surat Al-Qadar, bersama narasumber spesial kita yaitu Ustadz Raji Ibnul Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Dan kami informasikan sebelum kita berpisah bahwa selama Kalam spesial Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, hotel bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah, saya Albu Kolbin bersama tim kerja Kalam spesial Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV, punya kita.